Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sulaiman, Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Saya di sini akan menjawab beberapa soal terkait dengan UAS Filsafat Umum. Lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu adalah apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Yaitu filsafat abad pertengahan adalah fokus pada sinkronisasi filsafat dan teologi. Metodenya adalah menggabungkan akal dan iman. Temanya bukti keberadaan Tuhan, hubungan iman atau akal. Filsafat modern fokus pada rasionalitas, ilmu pengetahuan, manusia sebagai pusat, antroposentrisme. Metodenya adalah skeptisisme, empirisme, kritik tradisional. Temanya adalah kebebasan individu atau moralitas sekuler. Ciri-ciri pembedaan utamanya yaitu adalah agama, metode, dan tujuan. Lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang kedua, yaitu filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran Rene Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Alasannya mengapa? Yaitu adalah filsafat barat modern dimulai dengan pemikiran Rene Descartes yang mengkritik metafisika tradisional karena yang pertama yaitu ketidakpastian metafisika tradisional, dan yang kedua mencari dasar pengetahuan yang kokoh, dan yang ketiga pemisahan dari teologi, dan yang keempat metafisika baru. Sedikit saya memberi gambaran bahwasannya ketidakpastian metafisika tradisional itu adalah metafisika sebelumnya dianggap terlalu bergantung pada asumsi dari otoritas agama tanpa fondasi yang jelas. Pemisahan dari teologi itu adalah ia ingin memisahkan filsafat dari dogma agama, menjadikannya berbasis rasionalitas murni. Lanjut kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Yaitu metode positivisme adalah mengandalkan pengamatan empiris dan data yang dapat diuji secara ilmiah untuk memperoleh pengetahuan. Fokus pada objektivitas dan verifikasi. Metode dialektis, pengetahuan diperoleh melalui perbedaan dan kontradiksi antara ide-ide yang bertentangan, menghasilkan perubahan dan perkembangan. Lanjut kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud 3 teori tersebut. Yang pertama yaitu teori korespondensi adalah suatu pernyataan atau ide dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan atau fakta objektif yang ada di dunia nyata. Contohnya, bumi itu bulat dianggap benar karena sesuai dengan kenyataan bahwa bumi memang berbentuk bulat. Teori koherensi adalah suatu pernyataan dianggap benar jika berkaitan secara logis dan konsisten dengan sistem keyakinan atau ide lainnya yang diterima. Yang ketiga adalah teori pragmatisme,
adalah kebenaran suatu pertanyaan diukur berdasarkan hasil pragmatis. Pragmatis atau manfaat yang diperoleh dari penerapannya dalam kehidupan nyata. Contohnya, semisal air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dianggap benar jika dapat diterapkan secara pragmatis dalam eksperimen dan kehidupan sehari-hari. Lanjut kepada pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Yang pertama yaitu realisme. Pengetahuan berasal dari dunia nyata yang objektif dan dapat diketahui melalui pengamatan langsung dunia eksternal. Ada independen dan pikiran manusia. Contohnya, pohon ada di dunia nyata dan pengetahuan tentang pohon didapatkan melalui pengamatan. Dan yang kedua, idealisme. Pengetahuan bergantung pada ide, pemikiran, atau kesadaran manusia. Realitas tergantung pada cara kita memandang dan memahami dunia. Contohnya, meja tidak hanya objek fisik tetapi juga ide dan konsep dalam pikiran kita. Lanjut kepada pertanyaan yang ke-6, yaitu dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Yang pertama yaitu materialisme. Segala sesuatu termasuk pikiran dan kesadaran berasal dari materi. Hanya materi yang ada dan mengatur realitas. 2. Idealisme. Idealisme, realitas bergantung pada ide atau pikiran. Dunia fisik adalah manifestasi dari kesadaran manusia. 3. Dualisme. Dualisme terdapat dua substansi dasar, materi dan pikiran, atau roh yang terpisah tapi saling berinteraksi. Dan yang keempat, pluralisme. Pluralisme, realitas terdiri dari banyak substansi atau unsur yang berbeda dan saling berintegrasi. Contohnya, alam semesta terdiri dari materi, energi, dan pikiran. Lanjut kepada pertanyaan yang ke-7. Jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Yang pertama terkait dengan argumen materialisme. Realitas sejati hanya terdiri dari materi. Semua fenomena termasuk kesadaran dan pikiran dijelaskan oleh proses materi dan hukum fisika. Kesimpulannya, dunia materi yang dapat dijelaskan melalui pengamatan ilmiah adalah realitas sejati. 2. Argumen idealisme. Realitas sejati terdiri dari ide atau pikiran. Dunia fisik bergantung pada kesadaran atau persepsi manusia. Kesimpulannya, realitas sejati adalah dunia ide, sementara dunia fisik hanya manifestasi dan kesadaran. Lanjut kepada pertanyaan yang 8. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Yang pertama, alasan yang pertama, empirisme
berpendapat bahwa pengetahuan yang dapat dipercaya berasal dari pengalaman indrawi, pengamatan langsung dengan indera, karena indera memberikan data yang objektif dan dapat diuji. Yang kedua adalah kedudukan akal menurut empirisme. Akal berfungsi untuk mengorganisasi dan mengelola informasi yang diterima melalui indera, tetapi bukan sebagai sumber utama pengetahuan. Lanjut kepada pertanyaan yang ke-9, yaitu jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera adalah terbatas dalam jangkauan, misalnya tidak bisa melihat objek kecil atau jauh, bisa menipu, ilusi optik, distorsi persepsi, dipengaruhi oleh faktor subjektif, emosi, kondisi fisik. Kelemahan akal adalah terbatas dalam mengelola informasi kompleks, rentan terhadap bias dan prasangka, bisa membuat kesalahan logika atau kesimpulan yang salah. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif, nilai yang bergantung pada pandangan pribadi atau individu, bisa bervariasi antar orang, contohnya selera seni yang berbeda-beda antar individu. Nilai objektif adalah nilai yang bersifat universal dan diakui secara luas, tidak bergantung pada pandangan pribadi, contohnya nilai moral seperti kejujuran. Sekian, terima kasih. Kami atas nama Sulaiman, Fakultas Teknik Informatika, mengucapkan semoga dengan ini kita bisa menjadi lebih baik dan lebih semangat dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.